Adele selaku moderator pada acara Akses kali ini, yaitu American Corner Education and Scholarship Series episode 1 dengan judul How to Fill in the Application and Write the Essay for Global U-Grade. Nah, kayaknya sebelum itu aku mau memberikan sapaan dan greeting dulu nih teman-teman sama speaker kita kali ini, yaitu Kak Fadil Adiat. Halo Kak, selamat siang. Halo Adel. Halo, thank you Kak. Selanjutnya aku mau menyapa teman-teman semua nih yang udah hadir di sini. Aku mau berterima kasih juga nih buat teman-teman yang udah hadir di acara kali ini. Thank you teman-teman. Selanjutnya aku akan membacakan rules kegiatan pada acara Akses episode 1 kali ini ya teman-teman. Rules-nya itu yang pertama, peserta dilarang membuat kegaduhan selama jalannya kegiatan. Yang kedua, peserta dilarang mengaktifkan mic saat pembicara atau moderator sedang menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, apabila ingin menyampaikan sesuatu, bisa disampaikan melalui moderator ya teman-teman, atau lewat chat, atau ke pihak dari American Corner. Selanjutnya, host dan pihak dari American Corner mempunyai hak untuk meng-unmute mic peserta apabila kedapatan membuat kegaduhan saat acara berlangsung. Nah, selanjutnya itu teman-teman yang join di sini sebenarnya udah pada tahu dan kenal belum sih sama American Corner? Well, aku bakal bacain sekilas profil dari American Corner ini, khususnya yang ada di UIN Jakarta ya teman-teman. Jadi American Corner UIN Jakarta ini adalah suatu organisasi kerjasama antara Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menjembatani terjadinya mutual understanding antara kedua belah pihak melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan di American Corner UIN Jakarta seperti alumni outreach, information about the US, English learning and teaching, cultural activities, and education USA. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan American Corner, jangan lupa ya teman-teman buat mengunjungi akun sosial media kami, khususnya di Instagram, yaitu @amcor__uinjkt. Nah, teman-teman semua stay tune ya untuk kegiatan keren kita lainnya. Oke, selanjutnya aku akan membacakan CV dari pembicara kita kali ini, yaitu CV dari Kak Fadil Adiat. Kak Fadil Adiat ini sekarang sedang melanjutkan studinya di Universitas Hasanuddin jurusan Sastra Indonesia. Nah, setelah kembali, Kak Fadil ini melakukan penelitian beberapa proyek bersama seorang melakukan penelitian untuk buku fiksi berikutnya. Terus kemudian beliau bertemu dengan seorang pria Amerika yang melakukan penelitian juga nih di kampung halaman Kak Fadil. Dan sekarang mereka tengah mengerjakan beberapa proyek bersama dalam waktu dekat. Nah, keren banget ya teman-teman. Kayaknya nggak usah lama-lama lagi deh. Aku bakal langsung mempersilahkan Kak Fadil untuk menyampaikan materinya nih kepada Kak Fadil. Kayaknya aku akan langsung mempersilahkan aja Kak. Silahkan Kak, time is yours. Oke. Terima kasih Adel atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau bertanya apakah suara saya kedengaran dengan baik? Kedengar Kak? Kedengaran ya, dengan baik ya. Oke. Saya akan share screen PowerPoint. Just a second. Oh wait. Apakah sudah kelihatan? Sudah Kak. Oke. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam ruang virtual ini. Saya melihat beberapa teman-teman di kolom chat, sepertinya dari berbagai daerah.
dan beberapa dari Makassar juga, beberapa orang yang saya kenal juga. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih American Corner UIN Jakarta kembali mengundang saya untuk jadi pembicara di acaranya. Nah, hari ini seperti yang teman-teman lihat di pamflet, itu kita akan berbicara soal Global Ugrad dan beberapa hal seputar cara pengisian aplikasi dan tips dan trik bagaimana saya mengerjakan essay untuk ikut di Global Ugrad. Inilah perkenalan singkat saya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nama saya Fadil Adiyat. Saya masih berkuliah di Sastra Indonesia Unhas. Belum selesai karena kemarin ke Amerika, jadi terhambat. Terus saya Global Ugrad angkatan. Saya tahun pemberangkatan 2019-2020 di Missouri State University, tepatnya di kota Springfield, Missouri, Amerika Serikat. Dan saya selalu memelihara sebuah kepercayaan tentang sebuah saya selalu punya motivational quote mungkin sebagaimana banyak orang lain dari Nietzsche, whenever I climb I'm followed by a dog called ego. Oke, salam kenal teman-teman. Semoga kita bisa berkenalan lebih jauh kapan-kapan. Oke, langsung saja. Apa itu Global Ugrad? Global Ugrad adalah beasiswa prestisius yang didanai penuh untuk satu semester studi akademik non-gelar di perguruan tinggi atau universitas yang ada di Amerika Serikat. Just for your information, kebetulan saya dapat 2 semester dan umumnya Global Ugrad itu 1 semester. Saya dapat 2 semester karena waktu itu bahasa Inggris saya belum terlalu bagus. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk penyesuaian bahasa atau course English, khusus Inggris di Amerika, dan itu sangat menyenangkan. Nah, beasiswa ini didanai oleh Department of State Amerika. Jadi beasiswa ini dibiayai penuh oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian dikelola oleh World Learning dan Aminef seperti yang sudah disebutkan sebelumnya sama Adel. Jadi di Indonesia kita punya Aminef. Aminef ini bertugas untuk mengelola semua dana-dana scholarship dari Amerika, baik non-degree atau degree, baik itu S1, S2 bahkan sampai S3. Kemudian World Learning salah satu lembaga juga yang dipercayakan, tapi ini base-nya di Amerika. Dialah yang mengelola beasiswa yang dana yang diberikan oleh US Department of State. Misalnya negara-negara yang tidak punya Aminef di negaranya misalnya, itu mereka langsung apply lewat World Learning langsung. Beda kalau di Indonesia kita punya institusi atau organisasi yang mengurusi beberapa hal di sana. Nah, cara mendaftarnya silahkan teman-teman mengunjungi www.aminef.or.id, kemudian Grants for Indonesian, Fellowship, dan Global Undergraduate Exchange Program. Di sana teman-teman bisa juga langsung mengetik di pencarian Google Global Undergraduate Exchange Program dan akan langsung ke laman cara mendaftar dan beberapa hal tentang Global Ugrad sebelum mendaftar. Dan pastikan bahwa teman-teman memenuhi syarat. Syarat-syaratnya bisa dilihat di lamannya sana, yang bisa saya sebutkan mungkin teman-teman berusia 18 tahun ketika apply. Yang kedua, teman-teman adalah warga negara Indonesia. Yang ketiga, teman-teman terdaftar sebagai mahasiswa aktif S1 atau D4 di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik swasta maupun negeri. Yang keempat, teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL minimal 500 IPT. Kalau yang IPT boleh, kalau tidak salah, kurang lebih 42 atau 43 skornya minimal.
Untuk syarat-syarat selanjutnya, silakan teman-teman cek di www.aminef.or.id. Hari ini saya akan berbicara bagaimana bagaimana saya mengisi aplikasi yang ada di Global Undergraduate Exchange Program. Nah, di online application yang pertama, sebelum teman-teman mengisi, teman-teman akan yang pertama-tama membuat akun. Setelah membuat akun, teman-teman akan mengisi hal-hal yang sudah ada di layar teman-teman sekarang ini. Jadi sebelum mendaftar nanti, di proses mendaftar nanti, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat akun, dan usahakan teman-teman mengingat dengan baik akun itu, maksud saya cara loginnya dan password dari akun itu. Jangan sampai teman-teman di tahap mendaftar tiba-tiba lupa, teman-teman akan sangat kesulitan untuk apply ulang atau mengisi aplikasi dari awal. Nah, yang pertama, teman-teman akan diminta menjelaskan tentang about you, itu mungkin semacam nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain seputar itu. Kemudian, saya pikir tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut soal itu. Kemudian contact information, kontak teman-teman, misalnya nomor HP, nomor WhatsApp mungkin, atau yang paling penting adalah email dari teman-teman. Email yang aktif ya, yang teman-teman gunakan, boleh Gmail, Yahoo, dan sebagainya. Yang penting itu email yang aktif, karena segala informasi persoalan lulus dan tidaknya nanti ke tahap selanjutnya, itu akan dikirimkan ke contact information. Kemudian emergency contact, ini berisi just in case teman-teman mengalami sesuatu, misalnya ketika terpilih, ini boleh diisi dengan orang-orang terdekat, boleh orang tua, wali, dan misalnya keluarga-keluarga terdekat yang bisa dihubungi di situasi genting. Nah, kemudian academic information, teman-teman akan menjelaskan teman-teman berkuliah di mana, sudah semester berapa, dan hal-hal seputar itu. Kemudian contact information for your faculty reference, ini biasanya diisi dengan saya yakin teman-teman yang berkuliah semua fakultas di Indonesia punya kontak information. Jadi silakan teman-teman masukkan nomor telepon institusi fakultas teman-teman supaya just in case mereka ingin menghubungi pihak-pihak tertentu di sana. Kemudian rate your English proficiency is teman-teman akan mendeskripsikan secara singkat kemampuan bahasa Inggris teman-teman, listening, speaking, reading, and etc. Itu akan sangat subjektif ya, teman-teman akan mengukur diri teman-teman sendiri, dan just for information, this is ini subjektif sekali. Bagaimana saya menyarankan, yaitu mengisi dengan sejujur-jujurnya ya. Jika teman-teman misalnya lemah di speaking misalnya, silahkan tulis rating yang tidak tinggi ya, misalnya di rate middle misalnya, karena yang paling penting adalah kejujuran untuk mengisi hal-hal semacam ini. Kemudian interest, hobbies, community service, ini akan menjadi beberapa list. Teman-teman akan menulis interest teman-teman sih sebenarnya apa, kemudian hobinya apa, dan community service apa yang teman-teman sudah lakukan di daerah teman-teman. Di sini di poin selanjutnya, your commitment to your community, teman-teman boleh memaparkan secara singkat hal-hal tentang community service itu. Jadi misalnya teman-teman bergerak di bidang sosial atau pendidikan atau kemanusiaan, teman-teman silahkan jelaskan bahwa teman-teman telah atau sedang melakukan wujud surfing terhadap komunitas-komunitas yang ada di sekitar teman-teman. Misalnya kemarin saya kebetulan bergabung di komunitas pendidikan yang datang ke pelosok-pelosok daerah di Sulawesi Selatan khususnya untuk mengajar anak-anak baca tulis dan menghitung, karena daerah-daerah di Sulawesi Selatan masih banyak yang terisolasi
karena akses yang sulit, saya kemudian menjelaskan hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa melakukan hal-hal semacam itu, bergantung apa yang menjadi kesibukan atau volunteering, kegiatan-kegiatan volunteering dari teman-teman. Mungkin itu, dan kemudian yang terakhir adalah essay, yang juga hari ini kita akan bahas bagaimana tips dan trik yang dari saya untuk membuat essay untuk Global Grad. Mungkin itu. Is there any question about online application so far? Sebelum saya lanjut untuk kita membahas lebih jauh soal essay. Siapa tahu teman-teman punya pertanyaan untuk online application dulu. Teman-teman boleh yang ingin bertanya terkait online application-nya dulu. Sepertinya, Kak, ada pertanyaan nih dari Muhammad Farhan Fadila. Untuk TOEFL, apakah boleh menyusul setelah deadline, Kak? Oke, langsung dijawab atau bagaimana? Boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke. Untuk TOEFL, apakah boleh menyusul? Iya, TOEFL akan dikirimkan melalui email terpisah ke pihak Aminef, menggunakan email terpisah, dan itu tidak boleh tentu saja lewat dari deadline, karena deadline kita diterima semua aplikasi, semua berkas itu di tanggal 28 Februari, dan pastikan teman-teman mengirim semua berkas selesai mengisi online form itu sebelum tanggal 28 Februari. Nah, saya langsung saja ya, Adel, dari kolom-kolom pertanyaan ini. Baik, Kak, boleh. Pengisian hobi atau interest-nya apakah harus di-list, lebih baik dijelaskan berupa cerita atau gitu. Mungkin short description mungkin bagus, karena terlalu panjang juga akan apa ya, tidak, mungkin ada poin-poin yang tidak perlu. Jadi short description mungkin cukup, atau bahkan kemarin saya sempat ingat saya cuma list untuk hal-hal semacam hobbies dan interest. Kemudian untuk KTP, surat rekomendasi apakah harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah? Untuk KTP tidak perlu, tapi surat rekomendasi itu harus diterjemahkan dan tidak mesti dipenerjemah tersumpah, tapi tentu saja boleh kalau misalnya mau. Untuk letter of recommendation itu bagaimana ya, Kak? Karena ketika saya meminta kepada fakultas, saya diminta buat sendiri. Nah, letter of recommendation itu harusnya diberikan oleh dosen dan orang-orang, misalnya supervisor atau orang-orang terdekat yang mengenal teman-teman, yang mungkin punya posisi-posisi tertentu, misalnya ketua organisasinya teman-teman, ketua apa, yang bisa memberikan rekomendasi. Nah, mungkin fakultasnya si Fadila Mia, itu ya mungkin bermaksud untuk, karena tidak masih belum paham mungkin ya soal hal-hal letter of recommendation misalnya, ya mungkin Fadila Mia boleh buat sendiri dan misalnya menyerahkan ke dosen siapa begitu, sambil berkonsultasi bahwa Pak atau Ibu, ini yang saya katakan dalam essay ini mungkin bisa diberikan assessment bahwa Bapak atau Ibu itu yang menulis, meskipun sebenarnya kita yang buat sendiri, tapi tentu saja dengan bantuan mereka. Atau cara lain misalnya buat letter of recommendation dulu dalam bahasa Indonesia dari dosennya, kenapa misalnya kamu harus dipilih, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, untuk yang commitment to your community disuruh untuk melist. Nah, di sini yang saya katakan tadi, kalau bisa jika teman-teman punya banyak sekali kegiatan, teman-teman bisa menjelaskan satu atau dua yang bisa memberikan informasi yang direct ke orang yang akan membaca aplikasi teman-teman. Kemudian kalau dokumen KTP harus menggunakan terjemahan tersumpah, tidak. Mengenai community service itu seperti ikut Ormawa ya, kalau tidak ikut gimana, Kak? Jadi ikutnya UKM. Ya, community service itu banyak hal ya. Jika misalnya teman-teman
UKM nih, misalnya masuk UKM, terus UKM kan punya kegiatan-kegiatan apa yang bersifat volunteering ke masyarakat, itulah yang diberi yang dimasukkan ke dalam aplikasi itu. Kak, untuk rating level itu disesuaikan secara singkat atau hanya dibeli nilai dari 1 sampai ya English proficiency itu mungkin saya kemarin apa ya, saya kalau tidak salah ada, saya tidak salah ingat ada di online application-nya itu ada cara mengukur English proficiency kita. Jadi dari apakah yang masih kurang atau normal, yang sedang-sedang atau yang sudah mahir. Kemudian, wow, akan banyak pertanyaan ini. Siapa apakah rektor gitu untuk dan ya untuk surat rekomendasi baiknya diberikan oleh dosen yang paling dekat, tidak peduli misalnya dia rektor atau apa, tidak usah fokus dengan jabatan, orang Amerika tidak peduli itu. Yang paling penting adalah isi dari surat rekomendasi itu, oke? Sendiri TOEFL ITP hasilnya keluar setelah berapa lama ya Kak? Ya itu bergantung dari TOEFL ITP, siapa yang mengadakan TOEFL ITP ini. Letter of recommendation berarti tidak terkhusus dari berat ada, kemudian deskripsikan masih atau hanya di list saja Kak? Nah, itu sudah saya terjawab sebelumnya. Oke, sudah dibatasi. Mungkin kita akan panjang berbincang di Q&A. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian let's sail in the essay part. Ayo kita berbicara soal essay. Oke, disclaimer, teman-teman, ini saya memberikan pendapat yang sangat subjektif soal essay ini, dan tentu saja hal-hal yang bersifat lebih ke yang bersifat argumentatif ya. Maksud saya, cara menulis essay bagus dan tidak itu punya dua hal. Yang pertama isi essay dan cara kita menulis essay. Cara menulis essay misalnya include misalnya grammar, penggunaan tanda baca, dan hal-hal misalnya apa ya, kata-kata kalimat-kalimat tertentu dalam bahasa Inggris yang harus benar-benar diperhatikan, conjunction-nya misalnya. Jadi saya akan lebih banyak berbicara soal isi. Seperti apa sebenarnya isi yang akan ditulis dalam essay-essay di Global YouGrad. Oke. Sebelumnya, seperti yang selalu saya lakukan di presentasi saya selalu mengawali hal-hal semacam ini dengan quote dari orang-orang yang saya sukai. Dan hari ini saya mengambil quote dari Sylvia Plath, salah seorang penyair Amerika kesukaan saya, tentang, and by the way, everything in life is writable about if you have the outgoing guts to do it. And the imagination to improvise. The worst enemy to creativity is self-doubt. Mengapa saya mengambil quote ini? Karena seringkali saya dapat DM atau pesan dari teman-teman yang mau mendaftar. Kadang mereka ragu dengan diri mereka ketika di bagian esai. Karena kadang mereka mengatakan, oh, Kak, saya nggak pernah nulis esai sebelumnya. Kak, saya takut esai saya tidak bagus atau tidak. Nah, inilah self-doubt yang akan menjadi apa ya, jurang untuk teman-teman tidak sampai ke tahap selanjutnya, karena pada akhirnya tidak ada salahnya mencoba. Persoalan sukses atau gagal itu sangat relatif, tapi saya percaya bahwa ketika kita mencoba, setidaknya ada dua kemungkinan, kita bisa gagal, kita bisa sukses. Tapi ketika tidak mencoba, kita tidak punya opsi apapun, kita langsung dapat opsi yang kedua, yaitu gagal. Nah, sebenarnya pertanyaannya juga adalah what type of essay that YouGrad Commission looks for. Jadi seperti apa sih sebenarnya essay-essay yang ingin dilihat oleh commission dari YouGrad itu? Dan this is disclaimer again based on my personal experience. Oke. Nah, ada dua tipe dari essay yang akan ada di Global YouGrad ketika teman-teman mendaftar. Mohon maaf sebelumnya, saya tinggal di dekat masjid dan
akan ada suara-suara tertentu. Mungkin kalau ketika azan saya akan berhenti sejenak sampai setelah selesai azan. Oke. Yang pertama general essay atau motivation letter. Nah, sebagaimana kecenderungan ya scholarship itu tentu mereka akan meminta motivation letter atau semacam kenapa kami harus menerima kamu sebagai penerima beasiswa, hal semacam itu. Nah, in this essay they would like to see your background reason why you want to be the participant of Global Ugrad. Dan tips saya adalah please provide a relatable personal branding. Saya ingin menggarisbawahi personal branding ya. Menurut saya di essay-essay semacam ini personal branding tentu jauh lebih penting atau signifikan ketimbang misalnya kita berputar-putar dengan misalnya motif kita kenapa misalnya mau diterima di beasiswa itu. Maksud saya, kita akan bahas itu di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, ada essay specific topics. In this essay, they would like to see your position and perspective according to the topics that they have provide. Dan temanya misalnya semacam macam-macam. Umumnya sih leadership, kadang juga empathy, dan beberapa hal lainnya. Akan kita bahas juga di slide selanjutnya seperti apa opsi-opsi itu. Tips saya di sini adalah please elaborate every single point that you explain as detailed as possible. Also, if you can make correlation to the first essay, it will be awesome. Maksud saya, every single point itu adalah kadang misalnya tipikal essay-essay yang saya baca, begitupun essay saya waktu itu sebelum tahu seperti apa, itu kadang kita misalnya menjelaskan soal katakanlah misalnya leadership. Kita mengatakan leadership is main role in our life misalnya, tapi kita tidak menjelaskan main role itu seperti apa sih sebenarnya dalam kehidupan kita pribadi. Apa sih hal-hal dan aspek-aspek yang ditunjukkan oleh leadership itu. Jadi kemudian explain sebisa mungkin, sedetail mungkin leadership itu apa dan bagaimana misalnya nanti kalau misalnya punya korelasi dengan first essay misalnya, dan itu akan jauh lebih bagus. Kita akan ke slide selanjutnya. Nah, inilah contoh pertanyaan. Mohon maaf, ini sedang azan. Saya harus berhenti sejenak. Baik, Kak, tidak apa-apa.
cewek. Oke, akan saya lanjutkan. Terima kasih teman-teman sudah menunggu. Itu untuk menghormati tentu saja teman-teman yang maaf sebentar, untuk peserta yang mic-nya menyala, boleh tolong di-mute. Terima kasih. Boleh Kak, silahkan dilanjut. Oke, akan saya lanjutkan. Pertanyaan dari essay pertama adalah why you be a great participant in the Global Youth Program. Nah, mengapa saya menyebutkan ini sebagai motivation letter? Karena isinya adalah bagaimana kita semotivasi apa kita sebenarnya ingin ke Amerika. Tips saya untuk mengisi essay ini adalah yang pertama affirmation atau afirmasi. Jadi teman-teman bisa mengawali essay semacam ini dengan sebuah afirmasi, misalnya if I'm being accepted in this program. Nah, kalimat itu adalah kalimat afirmasi yang menunjukkan ke keinginan teman-teman untuk diterima dalam program itu. Nah, afirmasinya bisa langsung disambung dengan misalnya kalau saya terpilih, saya misalnya mau belajar creative writing di Amerika, di negara seperti Amerika, atau saya bisa mengimprove kualitas diri saya di bidang creative writing dan hal-hal seputar itu. Karena misalnya itu cuma contoh ya, jika teman-teman punya field of study di major yang berbeda, teman-teman bisa menggunakan itu misalnya di computer science atau apa, silahkan. Kemudian setelah menyebutkan hal semacam itu, kemudian teman-teman bisa kemudian menyebut interest about America. Misalnya, kenapa sih Amerika itu menjadi tempat yang ingin teman-teman datangi? Tapi tentu saja jangan teman-teman katakan Amerika karena saya ingin ke Amerika karena itu menjadi tempat syuting film kesukaan saya misalnya. Tolong jangan dikatakan seperti itu ya. Tapi bisa misalnya kayak kalau teman-teman ambil jurusan film ya, teman-teman bisa sebutkan misalnya saya mau belajar di Amerika karena saya tahu Amerika punya prominent reputation in terms of Hollywood movies especially. Jadi misalnya saya mau belajar bagaimana mereka mengadopsi film, bagaimana mereka memproduksi film dan hal semacam itu. Saya sendiri mengatakan bahwa di essay saya mengatakan saya jurusan sastra Indonesia dan sastra Amerika telah menjadi salah satu sastra yang saya kagumi sejak dulu. Saya senang penulis-penulis Amerika, Ernest Hemingway dan segala macam. Teman-teman bisa menyebutkan hal seperti itu supaya mereka melihat bahwa teman-teman itu punya interest atau tahu sesuatu tentang Amerika. Nah, kemudian setelah itu teman-teman boleh masuk ke personal branding yang saya sebutkan tadi. Apa itu personal branding? Personal branding bukan jumlah followers di Instagram ya, tapi maksud saya your progress dalam menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Misalnya teman-teman aktif dalam kegiatan apa, sebut saja teman-teman apa misalnya. Kalau saya waktu itu saya aktif menulis di laman-laman online ataupun offline di surat kabar misalnya atau di majalah. Selain itu saya aktif ikut kegiatan-kegiatan sastra, diundang menjadi penulis yang belajar misalnya ke festival-festival sastra, hal-hal semacam itu yang saya masukkan dalam essay. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya prestasi di bidang apa, silakan teman-teman tuliskan juga sebagai personal branding karena ini harus kuat dan
punya korelasi dengan interest dan affirmation tadi. Tadi saya mengatakan afirmasi saya mau belajar creative writing, kemudian sastra Amerika, dan kemudian progres saya memang membaca dan menulis sastra atau fiksi. Nah, kemudian setelah itu teman-teman boleh offering your ability or capability. Misalnya teman-teman bisa apa? Katakanlah misalnya teman-teman bisa nyanyi dengan bagus, atau bisa main biola, bisa apa lain dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menjelaskan juga bahwa saya mau tertarik misalnya join misalnya di organisasi apa di Amerika sana yang sesuai dengan ability dan capability saya. Saya sendiri, saya pribadi kemarin karena kebetulan saya jurusan sastra Indonesia, ya jadi saya bilang saya bisa men-share atau ya saya bisa men-share budaya-budaya Indonesia dan bahasa Indonesia. Saya bisa mengajarkan teman-teman di sana, orang-orang di sana bahasa Indonesia, dan itu saya pikir adalah salah satu poin yang sangat diperhatikan oleh commission itu karena waktu itu bahkan sampai ditanya di tahap interview. Nah, kemudian conclusion, teman-teman akhirnya memberikan kesimpulan apa dari semua hal-hal yang sudah disampaikan. Misalnya teman-teman bilang apa ya? Misalnya teman-teman mengatakan di conclusion itu sebentar. Oke, intinya kesimpulannya teman-teman bisa mengatakan dengan konteks kalimat mungkin kurang lebih seperti therefore global undergraduate program is highly qualified program that can be one fruitful start to achieve my dream. During one semester program, I hope I can significantly improve my creative writing skill, read more books, and meet and discuss with more lecturers and professionals from overseas misalnya. Saya bisa sedikit menunjukkan contoh essay saya. Essay saya tidak bagus, tentu saja, tapi kebetulan lolos, alhamdulillah. Mungkin saya bisa share sedikit apa-apa yang sudah saya jelaskan di poin-poin ini yang ada di essay saya. Nah, apakah kelihatan, teman-teman? Sudah terlihat, Kak. Oke, terlihat ya. Nah, misalnya kita bisa mulai dengan afirmasi tadi, if I'm being accepted in this program, bla bla bla. Terus saya sudah mengatakan bahwa saya ingin menjadi fictional writer. Saya mau karir saya di fictional writing. Kemudian ini tadi misalnya interest learning about writing skill in the country like America is my dreaming since I know the literature. I highly expect to spend my reading time in a very big library like Library of Congress. Nah, teman-teman harus juga punya base knowledge about Amerika, apa-apa saja sih yang ada di Amerika. Misalnya saya menyebutkan ada Library of Congress di Amerika yang berlokasi di Washington DC. Terus ada Iowa. Iowa salah satu state yang sangat terkenal dengan literaturnya. Jadi teman-teman bisa provide hal semacam itu. Kemudian, nah teman-teman masih menunjukkan apa saja soal itu tadi, soal progress dan interest, dan masuk ke ini salah satu paragraf yang menunjukkan sebuah personal branding, mengatakan saya di awal April 2017 cerita pendek saya berceritakan soal Westerling di Sulawesi Selatan terpublish di Koran Fajar, salah satu koran yang cukup terkenal di Indonesia Timur. Nah, korelasinya juga saya katakan, saya bilang usahakan, karena saya mengatakan sejarah dan hal-hal lokalitas itu sangat berpengaruh dalam diri saya, akhirnya saya menyebut apa yang menjadi konsentrasi saya dalam menulis sastra. Nah, inilah juga offering apa yang saya punya as a student of Indonesian literature. Saya mau mengajarkan atau menjadi volunteer untuk mengajarkan bahasa Indonesia di sana.
Nah, conclusion seperti ini juga sudah sangat cukup untuk menutup esai teman-teman, karena salah satu yang sulit adalah membuka dan menutup sebuah tulisan. Itu juga menjadi obstacle yang sangat sering saya temukan. Oke, itu sorry, lanjut ke esai yang kedua. Nah, esai yang kedua itu berupa pilihan. Ada 3 pilihan, kadang 2, tapi lebih sering sih 3, tentang sebuah topik yang akan teman-teman provide atau tanggapi. Misalnya esai choice A, misalnya ada sebuah quote yang dari Adams, if your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Nah, ini kan tentang leadership ya. Jadi teman-teman akan memberikan tanggapan antara di salah satu dari ketiga esai ini. Jadi teman-teman boleh memilih yang paling menurut teman-teman paling dekat atau paling bisa teman-teman manfaatkan ya mungkin ya, manfaatkan untuk menulis esai yang kedua ini. Atau menjadi alat untuk menulis esai teman-teman. Mungkin yang punya korelasi, mungkin misalnya teman-teman bukan di leadership, teman-teman lebih ke lebih ke empathy misalnya. Tapi di slide sekarang tidak ada yang empathy, semuanya leadership. Itu akan sangat bergantung kepada teman-teman. Jadi pilih saja yang sangat memungkinkan untuk teman-teman jelaskan. Dan setahu saya tahun ini esai ini yang muncul, yang esai choice C ini salah satu esai yang muncul di laman online soal leadership, tapi lebih spesifik bagaimana di tahap ketika kita berada di tahap-tahap yang sulit atau kontroversial ya, semacam misalnya sekarang pandemi, bagaimana kita tetap eksistensial untuk menjadi seorang pemimpin di masa-masa seperti itu. Nah, ini poin-poin esai yang kedua. Yang pertama, cite the topic atau misalnya paraphrase. Saran saya paraphrase yang tadi yang menjadi quote yang diberikan itu silahkan di paraphrase. Kemudian masuk ke provide your personal perspective tentang topik itu. Jadi tentang leadership misalnya. Silahkan berikan hal-hal mengenai leadership yang teman-teman yakini. Leadership itu seperti apa? Apakah kepemimpinan itu adalah nyata? Apakah leadership itu sebuah usaha untuk membangun orang lain, bukan membangun diri sendiri, membangun secara kolektif? Banyak hal tentang leadership itu luas maknanya. Silakan teman-teman provide personal perspektif tentang leadership misalnya. Nah, kemudian elaborasi personal perspektif itu dan jadikan itu dan berikanlah contoh personal perspektif seperti apa atau leadership seperti apa yang sudah teman-teman lakukan. Misal teman-teman menjadi sebuah ketua atau tidak perlulah ketua, misalnya menjadi seorang anggota komunitas, tapi kemudian teman-teman kehadiran teman-teman di komunitas itu akhirnya bisa bergerak lebih maju. Itulah yang disebut dengan leadership skill ya. Atau mungkin bahkan teman-teman seorang ketua atau inisiator dalam sebuah organisasi atau untuk leadership-nya teman-teman seperti apa. Saya pribadi misalnya menceritakan bagaimana saya menginisiasi sebuah forum bernama Kawan Baca di kampus waktu itu tahun 2017. 2017. Saya menginisiasi Kawan Baca dan itu masih menyangkut tentang literatur ya, tentang sastra. Saya menjelaskan bagaimana saya melihat atau merekrut orang-orang potensial yang bisa masuk ke dalam lingkaran tersebut. Meskipun dari background yang berbeda-beda, saya juga menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di dalam sana, dan bagaimana misalnya saya menyelesaikan ketika ada masalah, tanpa mengorbankan salah satu di antara keduanya. Jadi, hal semacam itu yang kemudian dijelaskan untuk merespon
apa ya, leadership itu menurut versi saya ya, teman-teman tentu saja punya versi-versi lain soal leadership. Dan kemudian silahkan di conclusion lagi, tetap buat di akhirnya tetap buat sebuah kesimpulan, dan kalau boleh di kesimpulan ini silakan teman-teman letakkan apa ya, sebuah afirmasi lagi atau apa soal apa yang ingin teman-teman lakukan ketika terpilih di Amerika. Saya bisa berikan contoh sedikit, perlihatkan esai saya. Sekali lagi, ini bukan esai yang bagus, tapi kebetulan lolos, jadi mungkin bisa untuk teman-teman. Oke, sebentar. Ini mungkin esai saya. Saya meletak, saya langsung masuk ke personal perspektif. Jadi saya tidak paraphrase. Tapi saran saya kalau teman-teman punya kesempatan, boleh diparaphrase apa yang teman-teman lihat di atas ini, bisa diparaphrase sebelumnya, kemudian menjelaskan masuk ke personal perspektif dan lain-lain. Inilah yang saya katakan tadi, saya menjelaskan kawan baca itu seperti apa, bagaimana kami di dalamnya, dan kemudian memperlihatkan bagaimana saya membuat semuanya itu terasa seperti welcome di di kawan baca itu, sebagai bentuk-bentuk leadership yang saya pahami. Nah, yang terakhir misalnya saya di conclusion, saya menaruh sebuah yang agak berlebihan sih sebenarnya, tapi itu sebuah usaha ya waktu itu untuk agar esai saya dibaca. Saya merasa bahwa perlu meletakkan sebuah afirmasi yang besar. Misalnya saya masih berusaha untuk mewujudkannya sampai sekarang, yaitu the first animated movie based on history of local wisdom in Indonesia. Jadi teman-teman bisa provide juga hal semacam ini supaya mereka bisa melihat bahwa teman-teman punya afirmasi yang besar terhadap apa yang teman-teman lakukan setelah pulang. Karena beasiswa ini ingin sekali melihat progres sebelum berangkat dan setelah berangkat dari Amerika. Oke, I'm looking forward to hearing your journey through Global Ugrad. Dan inilah mungkin akhir dari presentasi saya. Thanks. If you have any question, hit me up in the social media, in my Instagram or in the email. Thank you so much, and saya kembalikan ke Adel. Terima kasih. Jika terlalu panjang. Baik, Kak. Terima kasih presentasi dari Kak Fadil. Kak Fadil ini sangat insightful ya. Baik untuk teman-teman yang sudah passionate untuk bertanya nih dari tadi, boleh nih izin untuk mengaktifkan mikrofon teman-teman atau tulis pertanyaan kalian di kolom chat ya teman-teman. Kak, ada satu pertanyaan lagi nih dari Fadila Mia. Bolehkah kita lihat contoh letter of recommendation-nya, Kak? Ya, berhubung hari ini kita sedang tidak membahas itu ya, Fadila Mia mungkin bisa menghubungi saya via email dan akan saya kirimkan. Nah, baik Fadila Mia, bisa dihubungi secara pribadi ya Kak Fadila. Ini Kak, pertanyaan selanjutnya, nilai TOEFL kan minimal 500. Nah, apakah jika mendapatkan nilai pas 500, apakah akan mengurangi kesempatan untuk lanjut ke tahapan selanjutnya? Mohon sarannya Kak, apa sebaiknya mengambil ITP atau prediction atau IBP agar lebih dilirik oleh panitianya Kak? Oke, panjang ya pertanyaan. Terima kasih Jerry atas pertanyaannya. Ya, TOEFL-nya minimal 500 ya. Berarti konsep minimal berarti itu angka yang paling sedikit. Nah, kalau pas 500 tentu saja itu boleh karena yang ditulis minimal ya. Nah, apakah ini mengurangi kesempatan saya untuk lanjut? Tentu saja tidak. To be honest, skor saya pas 500 waktu itu dan saya lolos, alhamdulillah.
Kemudian, apakah sarannya ambil TOEFL ITP atau prediction atau IBT? Saran saya ambil yang paling mudah, yang paling memudahkan teman-teman, baik itu IBT ya, pokoknya yang paling mudah. Tapi based on my experience, itu kemarin saya pakai prediction dan itu boleh dan itu bisa tetap meloloskan saya. Jadi suggest saya pilih yang paling gampang atau aksesnya yang paling mudah teman-teman untuk ambil atau kuasai. Karena just for information, Minef atau World Learning atau orang Amerika itu tidak terlalu peduli dengan angka. Mereka lebih peduli kepada apa sih yang ingin teman-teman bawa ke Amerika dan apa sih yang teman-teman ingin bawa pulang. Karena nilai itu kan sebenarnya di atas kertas saja ya. Teman-teman boleh punya nilai TOEFL 550 atau 600, tapi jangan sampai ketika sampai di sana teman-teman tidak bisa bersosialisasi, teman-teman tidak bisa menjadi representative for Indonesian misalnya, dan hal semacam itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu jawabannya. Baik Kak, ada satu pertanyaan lagi. Aku pilih dulu ya Kak. Ya. Atau Kakak mau jawab? Langsung aja. Banyak banget nih teman-teman. Langsung aja ya. Aku pilih salah satu ya, yang terbaik. Oke. Sebentar Kak. Ini Kak, untuk esai, apakah Kakak melakukan proofread? Jika iya, dengan siapa gitu Kak Kakak melakukan proofread? Oke. Ke siapa ya? Ke teman-teman terdekat kayaknya ya. Ini penting melakukan proofreader supaya kita tahu meletakkan atau mengkoreksi diri kita. Jadi biasanya ketika menulis pertama kali, kalau bisa sih saran ya dari based on my experience, kalau bisa sih essay ya jangan jangan sekali duduk lah, jangan dikerjakan sekali duduk. Jadi kalau boleh ada sampai ada draft 0, draft 1, 2, sampai 3 mungkin ya. Dan dari setiap draft itu silakan teman-teman kirim ke teman-temannya atau dosennya atau seniornya yang punya punya pengalaman mungkin soal esai luar negeri ya, untuk melihat apakah poin-poin yang saya jelaskan ini sudah masuk kriteria kah atau sudah seperti ini kah yang mereka mau. Itu kalau boleh sih ya, proofreading itu harus beberapa kali, mungkin sampai 3 kali. Saya sendiri melakukannya sampai 3 kali dan ketiga-tiga ini adalah orang yang berbeda. Dan masing-masing orang ini punya masukannya masing-masing dan itulah yang menjadikan sebuah keutuhan dari essay yang saya selesaikan. Oke, baik, terima kasih Kak Fadil atas jawabannya. Oke teman-teman, karena keterbatasan waktu ya, sepertinya tidak memungkinkan untuk menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua ya. Jadi sekarang kalau gitu aku akan mempersilahkan aja nih Kak Fadil untuk menyampaikan sepatah dua patahnya Kak sebagai closing statement. Silahkan Kak. Oke. Wow, saya kayaknya bicara terlalu panjang ya sampai akhirnya habis ya waktu Q&A-nya teman-teman. Tapi teman-teman jika punya pertanyaan apapun, tapi tolong pertanyaannya yang apa ya, yang langsung ya, yang direct ya. Kalau persoalan mendaftar tentu saja teman-teman sudah bisa membaca semuanya di laman Aminef. Jadi hal-hal yang lebih teknis misalnya essay atau apa itu boleh ditanyakan. Mungkin lagi-lagi ini tentang personal experience. Jangan pernah takut mencoba. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya sendiri menyiapkan Global Ugrad itu hanya kurang dari 3 bulan, 2,5 bulan. Itu sudah termasuk saya les TOEFL dan berangkat. Seperti saya katakan, Inggris saya belum bagus sampai akhirnya diberangkatkan. Satu hal yang saya tahu tentang Global Ugrad adalah mereka tidak mencari orang yang punya kemampuan di atas kertas saja, tapi kemampuan yang lebih faktual misalnya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir dengan bahasa Inggris yang masih pas-pasan, tapi at least teman-teman sudah mencapai TOEFL 500 ya, sebagai sebuah persyaratan administrasi. Silahkan teman-teman daftar. Saya sendiri misalnya tidak pernah menyangka satu saat saya bisa ke Amerika di perjalanan kesarjanaan saya. Tapi semua terasa begitu berubah ketika saya mendaftar di Global Ugrad Program. Global Ugrad Program telah memberikan saya sebuah kacamata baru terhadap sebuah kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya hanya kita yang terlalu ragu untuk mencobanya. Andai kata misalnya kita hanya mau sedikit mencoba atau keluar dari diri kita, dari ketakutan-ketakutan kita,
kita mungkin akan sangat bisa atau berpotensi untuk lolos ke Amerika dan merasakan budaya-budaya Amerika, merasakan salju, merasakan bagaimana berjalan di bawah pohon-pohon maple di musim semi. Itu sih mungkin yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah takut mencoba. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mencoba, kita bisa punya dua opsi, gagal atau berhasil. Tapi ketika kita tidak mencoba, kita hanya punya opsi yang kedua, yaitu gagal. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fadil. Nah, itu tadi ya teman-teman penyampaian materi dan closing statement dari Kak Fadil. Menurut aku sangat-sangat kena ya sama materi kita pada hari ini, sangat insightful lah ya. Semoga memotivasi teman-teman semua ya untuk mendaftarkan diri, setidaknya mencobalah mendaftarkan diri ke program Global Grad ini, karena seperti kata Kak Fadil tadi, lebih baik mencoba ya Kak, karena tidak tahu juga kan kalau misalnya kita nggak mencoba nanti siapa tahu aja itu peluang untuk kita kan. Nah, kemudian teman-teman sekali lagi saya ingatkan ya, kalau Global Grade ini pendaftarannya tutup pada tanggal 28 Februari nanti ya teman-teman. Lumayan masih ada waktu untuk mempersiapkan dokumen teman-teman nih. Semangat teman-teman semua. Oh ya teman-teman, satu lagi aku mau ngingetin kalian untuk mengisi market research yang diadakan oleh American Corner teman-teman. Nanti linknya akan di-drop di kolom chat. Terima kasih teman-teman. Untuk Kak Fadil, terima kasih. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktu Kakak untuk Dengan mengisi senang hati. materi pada acara Akses American Corner kali ini. Ya, sukses terus American Corner UIN Ya. Jakarta ya. Oke teman-teman, jangan lupa diisi ya market research-nya. Oke, sekiranya setelah teman-teman mengisi, boleh balik lagi ke sini teman-teman. Oke deh teman-teman, sekiranya demikian acara Sharing Scholarship Series kali ini. Semoga ilmu yang diambil dapat bermanfaat ya teman-teman. Saya Adelia Kinanti, pamit undur diri dan menutup acara akses kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Fadil. Terima kasih teman-teman.